Rencana penggelembungan nomenklatur menjadi 40 kementerian oleh Kabinet Prabowo Gibran dilakukan untuk menopang janji kampanye mereka. Di sisi lain menjadi kontroversi untuk politik akomodasi. Selain menggemukkan kabinet dengan berangkul lawan politik Pilpres 2024, kini bergulir wacana Prabowo Subianto bakal menggemukkan kementerian yang sebelumnya berjumlah 34 menjadi 40 kementerian. Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Iza Mahendra membenarkan bahwa perbincangan mengenai wacana tersebut sudah mulai berkembang di kalangan internal Koalisi Indonesia Maju. Kendati demikian, politikus sekaligus pakar hukum tata negara tersebut turut menyebutkan penambahan jumlah kementerian mesti melalui proses revisi. Sebab Undang-Undang Kementerian Negara masih membatasi jumlah kementerian hanya boleh sampai 34. Senada dengan Yusril sebagai anggota dari Koalisi Indonesia Maju, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia turut sepakat perlu meninjau kembali kebutuhan kementerian. Tujuannya agar sejalan dengan program-program baru maupun kebutuhan pemerintahan, sebab menurutnya Undang-Undang Kementerian Negara sejatinya memang perlu diperbarui. Baru-baru ini wacana penambahan kementerian mencuat. Salah satu faktornya adalah menjadi rekomendasi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara atau APHTN dan HAN. Dalam rapat kerja nasional atau Rakernas di Makassar, Sulawesi Selatan pada 26 hingga 28 April 2024, APHTN dan HAN merekomendasikan perlu adanya penambahan 34 hingga 41 kementerian. Misalnya Kementerian Pangan Nasional, Kementerian Perpajakan dan Penerimaan Negara, Kementerian Pengelolaan Perbatasan dan Pulau Terluar, serta Kementerian Kebudayaan. Di sisi lain, Undang-Undang Kementerian Negara tersebut ternyata memang sudah masuk dalam daftar prolegnas periode 2020 hingga 2024 di DPR seperti yang tertera dalam laman dpr.go.id Kamis 9 Mei 2024. Oleh karena itu, Doli tak sepakat apabila wacana perubahan kementerian ini ramai dikaitkan dengan keperluan bagi-bagi jatah menteri. Undang-Undang Kementerian Negara lebih dahulu diwacanakan untuk diubah tanpa melihat kondisi perpolitikan hari ini. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengakui rencana penambahan kementerian masih dalam pembahasan. Salah satunya terkait dengan kebutuhan kementerian untuk menangani program makan siang gratis. Sebab program tersebut melibatkan anggaran, distribusi, logistik, serta monitoring yang besar dan tidak mudah. Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran Budiman Sujatmiko mengatakan pembahasan terkait kementerian masih terus berjalan. Adapun kemungkinannya tidak harus mengubah Undang-Undang Kementerian Negara, tetapi dengan menambahkan jumlah badan untuk mengurus program-program pemerintahan yang baru. Budiman melanjutkan, Prabowo meyakinkan program-program strategisnya jangan sampai terhambat karena terlalu birokratis. Prabowo menginginkan program-programnya quick win. Kegelisahan Prabowo, ujar Budiman, terkait dengan berjalannya sebuah program mengacu pada beban birokrasi yang korup dan tidak efisien. Sementara itu, Waketum Partai Gerindra Habibur Rahman menanggapi positif wacana penambahan kementerian sejalan dengan tantangan dan target yang kian besar. Ia juga menampik apabila penggemukan ini dikaitkan dengan kebutuhan mengakomodasi dukungan politik, penambahan pos kementerian tegasnya merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih. Lagi pula menurutnya memang ada beberapa masukan terkait masalah kementerian saat ini, misalnya Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham terdapat fungsi-fungsi kedirjenan yang berbeda satu sama lain bahkan cukup ekstrim. Bukan hanya Kumham, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, menurut Habib perlu ada bidang yang dipisah. Ada wacana penambahan pos kementerian tak terlepas dari kritik sejumlah pihak. Mantan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menilai penambahan jumlah kementerian tak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Meski menduga ada berbagai alasan yang melatari wacana perubahan tersebut, Ganjar skeptis penambahan pos kementerian ini terkait dengan politik akomodasi berkaca dari pengalamannya sebagai politikus. Setahu saya undang-undang itu sudah membatasi jumlahnya.
Maka kalau lebih dari itu pasti tidak cocok atau tidak sesuai dengan undang-undang. Maka yang mesti kita ingatkan bahwa dalam politik akomodasi tidak bisa kita melanggar ketentuan. Maka kalau mau mengakomodasi dari kelompok-kelompok yang sudah mendukung, tentu tempatnya tidak di situ. Saya kira pasangan terpilih pasti bisa sangat bijaksana untuk bisa menentukan. Apakah wajar saja untuk menambah kementerian untuk kemudian bagi-bagi kue? Makanya kalau dalam konteksnya bagi-bagi kue, politik akomodasi, pasti ini tidak sesuai dengan spirit perjuangan kita dan apa yang dituliskan dalam undang-undang. Maka yang paling bagus itu kabinetnya adalah zakon kabinet atau kabinet ahli dan efisien yang bisa merespon perubahan global yang sekarang sangat turbulence begitu. Saya kira itu yang penting untuk dilakukan pada pemerintahan ini. Maka kita akan melakukan dukungan dengan cara mengontrol agar kemudian jalannya pemerintahan jauh lebih baik. Ya. Kritik lainnya datang dari ex-Menko Polhukam Mahfud MD. Dia mengatakannya di acara Seminar Nasional Pelaksanaan Pemilu 2024, Evaluasi dan Gagasan ke Depan di Universitas Islam Indonesia, Jalan Kaliorang, kilometer 14,5 Kabupaten Sleman. Mahfud menyebut menteri terdahulu berjumlah 26 kementerian. Seiring berjalannya waktu bertambah menjadi 34 kementerian. Jika ditambah lagi seusai pemilu, kemungkinannya bisa bertambah terus-menerus di kemudian hari. Ia khawatir semakin besar kementerian menjadi celah korupsi baru. Mahfud turut mengingatkan kembali pada rekomendasi Rakernas Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara atau APHTN dan HAN pada 2019. Jumlah kementerian sebaiknya dirampingkan berbanding terbalik dengan rekomendasi Rakernas APHTN dan HAN 2024. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti yang merupakan panitia sekaligus peserta yang turut merekomendasikan perampingan Kementerian Rakernas, APHTN dan HAN 2019 masih bersikap sama hingga sekarang. Mengubah kementerian bisa berimplikasi pada banyak hal, mulai kepastian jabatan dan status ASN yang bekerja di kementerian terkait apabila kementeriannya dipisah. Membangun nomenklatur jabatan minimal dibutuhkan waktu 6 bulan hingga 1 tahun. Selain itu beresiko terdapat benturan kewenangan antar kementerian yang berakibat tidak efisiennya pekerjaan. Bivitri menduga wacana penggemukan kementerian ini merupakan dalih untuk bagi-bagi kue, bagi-bagi jatah menteri untuk mengakomodasi dukungan partai politik. Bahkan nantinya kemungkinan menurut Bivitri juga terdapat wakil menteri maupun komisaris atau pejabat setingkat menteri yang baru.